Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatul Faizah dengan NIM 2002 1020 4134. Di sini saya akan melakukan uji coba dengan modul berjudul listrik dan magnet. Di sini terdapat dua percobaan. Yang pertama yaitu percobaan pada listrik. Yang kedua percobaan pada arah magnet. Tujuan dari percobaan yang pertama adalah untuk mengetahui larutan yang dapat mengantarkan arus listrik atau disebut dengan larutan elektrolit dan dapat membandingkan dengan larutan yang tidak dapat mengantarkan arus listrik atau biasa disebut larutan non-elektrolit. Yang kedua, mengetahui serta mampu mengelompokkan jenis-jenis larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Tujuan dari percobaan kedua yaitu untuk mengetahui cara membuat magnet dengan cara menggesek elektromagnet dan juga dengan cara induksi. Selanjutnya, pada percobaan pertama adapun alat-alat dan bahannya. Yang pertama, ada kabel rangkap, ada batu baterai yang kotak, ada lampu pijar kecil, ada fittingan 1 buah, dan juga ada karbon pensil 2 batang, lakban hitam, dan juga ada pun air dengan jenis-jenis berbeda, yaitu yang pertama ada air kapur, di sini ada air garam, ada asam cuka, air sabun, air gula, di sini ada air keran, dan juga yang terakhir ada air kapur. Langkah pertama yaitu kita harus membuat rangkaian pada listrik ini. Langkah selanjutnya, kita harus menggabungkan dua sisi dari karbon pensil ini dan mengamati apa yang terjadi. Di sini dapat kita lihat bahwa lampu pijar setelah karbon pensil ini digabungkan yaitu lampu pijarnya menyala. Dan jangan lupa untuk mengamati hal tersebut dan memasukkannya ke dalam tabel hasil pengamatan. Mengamati hasil dari karbon pensil yang telah disatukan bahwa lampu pijarnya menyala, kita harus mencatatnya di dalam tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita akan mencobanya untuk dimasukkan ke dalam jenis air yang berbeda-beda tadi. Ada 6 jenis air. Yang pertama kita akan melakukan percobaan pada air keran. Kita masukkan karbon pensil ini ke dalam air keran, tetapi karbonnya tidak digabungkan, melainkan dipisah. Di sini lampu pijarnya tidak menyala, dan jangan lupa untuk mengamati hal tersebut dan memasukkannya ke dalam tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita melakukan hal yang sama kepada jenis-jenis air yang berbeda. Selanjutnya kita akan mencoba kepada air gula. Kita masukkan karbon pensilnya. Di sini terlihat bahwa lampu pijarnya juga tidak menyala. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memasukkan karbon pensil ke dalam air sabun. Di sini terlihat bahwa lampu pijarnya juga tidak menyala. Setelah itu kita akan mencobanya memasukkan ke dalam air atau asam cuka. Di sini juga tidak terlihat bahwa lampu pijarnya menyala. Setelah itu kita akan mencoba memasukkan karbon pensil ke dalam air atau asam cuka. Di sini juga tidak terlihat bahwa lampu pijarnya menyala. Setelah itu kita akan mencoba memasukkan karbon pensil ke dalam air atau asam cuka. Di sini juga tidak terlihat bahwa lampu pijarnya menyala.
Selanjutnya kita akan mencobanya untuk dimasukkan ke dalam air kapur. Di sini juga lampu pijarnya tidak menyala, dan jangan lupa untuk masukkannya ke dalam tabel hasil pengamatan. Untuk selanjutnya kita akan masukkannya ke dalam air garam. Di sini terlihat bahwa lampu pijarnya sedikit menyala. Setelah melakukan percobaan-percobaan untuk dimasukkan ke dalam jenis air yang berbeda, maka jangan lupa untuk mengamati hal tersebut dan memasukkannya ke dalam tabel hasil pengamatan, dan juga jangan lupa untuk membuat kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Yang selanjutnya kita akan melakukan uji coba pada percobaan kedua, dan bahannya yang mana ada paku besi yang berukuran besar 2 batang, ada batu baterai besar yang tegangannya yaitu 1,5 volt, ada magnet batang 1 buah, ada klip kertas 6 buah, kumparan koil, dan juga isolasi. Di sini kita akan langkah pertama yaitu kita akan mencoba mendekatkan ujung dari paku besi ini ke klip kertas, dan kita akan mengamati hasilnya apakah paku besi ini bisa menarik klip kertas, yaitu hasilnya adalah tidak dapat menarik atau tidak dapat menempelkan klip kertas ke paku ini. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggesek paku besi ini ke magnet batang ini selama 10 detik kurang lebih. Selama ini dilakukan dengan searah. Kira-kira sudah 10 detik kita akan mencoba menempelkannya ke klip kertas. Di sini dapat dilihat bahwa paku besi ini hanya dapat menarik 1 buah klip kertas saja setelah digosokkan selama 10 detik tadi di magnet batang. Dan jangan lupa untuk menuliskannya di tabel hasil pengamatan. Setelah itu kita melakukan hal yang sama seperti cara kita tadi, tetapi waktunya dalam menggesek paku besi ini ke magnet batang ditambah kira-kira selama 40 detik. Dan tetap menggosokkannya dengan arah yaitu searah. Setelah ini kira-kira sudah 40 detik, lalu kita akan mencoba menempelkannya ke klip kertas tadi. Dan di sini dapat kita lihat bahwa paku besi yang telah digosokkan selama 40 detik
ke magnet batang ini tidak dapat menarik klip kertas. Dan jangan lupa untuk mencatatnya di tabel hasil pengamatan. Yang kedua yaitu membuat magnet dengan cara mengaliri arus listrik. Yang pertama kita harus membuat rangkaian dari kumparan koil ini dan melilitkan ke paku besi sebanyak 5 lilitan. Dan kita akan menempelkannya dan mendekatkan ke klip kertas tadi dan melihat apa yang terjadi pada klip kertas. Di sini dapat dilihat bahwa tadi hanya dapat klip kertasnya menempel saja, tapi ketika diangkat klip kertasnya jatuh. Dan dapat disimpulkan bahwa kekuatan tarikan dari magnet tersebut kurang kuat. Selanjutnya yaitu kita menambah jumlah lilitan pada paku besi, yaitu sebanyak 5 lilitan. Jadi ada 10 lilitan. Dan kita akan mendekatkan ini ke kertas. Pada jumlah 10 lilitan ini masih sama seperti yang jumlahnya 5 lilitan tadi, yaitu hanya dapat klip kertasnya hanya dapat menempel tapi tidak dapat diangkat, karena dapat disimpulkan bahwa kekuatan dari magnet ini, dari paku besi ini sangatlah masih kecil. Setelah itu kita akan menambah jumlah lilitan, yaitu 5 lilitan. Jadi ada 20 lilitan. Setelah itu kita akan menempelkan ini pada klip kertas.
Di sini dapat diketahui bahwa klip kertas ini juga mampu terangkat, jadi dapat disimpulkan bahwa dengan kumparan koil ini yang berjumlah lilitannya yaitu 20, mempunyai kekuatan magnet yang lebih besar dari jumlah lilitan yang sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu membuat magnet dengan cara induksi. Langkahnya kita memegang ujung magnet ini seperti ini, dan ujung magnet satunya ini sebagai inti bumi, dan kita akan mendekatkannya ke klip kertas yang pertama. Setelah itu kita dapat mengetahui bahwa klip kertas ini ditarik dengan kuat oleh magnet. Daya tariknya kuat. Langkah selanjutnya kita akan mendekatkan ujung dari klip kertas ini ke klip kertas yang kedua. Dapat dilihat bahwa klip kertas kedua ini terangkat dengan kuat walaupun hanya melalui ujung dari klip kertas yang pertama. Dan selanjutnya kita akan mendekatkannya ke klip kertas yang ketiga. Di sini juga sama, klip kertas yang ketiga juga terangkat dengan kuat, namun agak seperti jatuh. Setelah kita tempelkan ke klip kertas yang keempat, di sini dapat diamati bahwa klip kertas yang keempat ini tidak dapat menempel ke ujung dari klip kertas yang ketiga ini. Maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan tarik dari magnet terhadap klip yang ketiga sudah mulai lemah, dan pada klip yang keempat sudah tidak dapat mengangkat klip kertas lagi. Setelah melakukan uji coba ini, jangan lupa untuk mencatat hasil dari pengamatan dan memasukkannya ke dalam tabel hasil pengamatan. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.